Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang uji T independen. Uji T independen ini juga merupakan bagian dari uji bedamin 2 sampel, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang uji T dependen, yaitu uji bedamin 2 sampel dengan diambil pada kelompok sampel yang sama atau pada responden yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan uji T independen, yaitu diambil pada dua kelompok yang berbeda. Nah, refresh saja dari minggu lalu kita sudah membahas tentang uji beda min 2 sampel, di mana uji beda min 2 sampel ini menguji perbedaan min antara sampel 1 atau kelompok 1 dengan sampel 2 atau kelompok 2. Dipakai apabila terdapat satu variabel numerik dan satu variabel kategorik dengan dua kategori atau dua kelompok. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji beda min 2 sampel yaitu data harus berdistribusi normal, minimal pada salah satu kelompok saja. Uji beda min 2 sampel itu terbagi kepada dua, yaitu sampel independen atau T independen, yang kedua sampel dependen atau T dependen. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang T dependen, sekarang kita lanjut untuk membahas T independen. Sampel independen artinya adalah sampel di mana data tersebut diambil pada dua kelompok responden yang berbeda. Jadi, contohnya adalah apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara orang kota dan orang desa. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, yang menjadi variabel numerik adalah rata-rata kadar kolesterol. Sedangkan yang menjadi kategoriknya adalah wilayah tempat tinggal. Jadi, variabel kategoriknya adalah wilayah tempat tinggal, di mana wilayah tempat tinggal tersebut terbagi kepada dua, yaitu kota dan desa. Jadi ini yang dimaksud dengan satu variabel numerik dan satu variabel kategorik dengan dua kategori atau dua kelompok. Ya, saya harap Anda bisa memahaminya sampai di sini. Nah, uji T independen ini sendiri itu dalam penyelesaian soalnya atau dalam perhitungan statistiknya itu juga harus dilihat kepada dua tipe. Yang pertama adalah varian sama, yang kedua adalah varian beda. Nah, segera catatan pada uji T independen ini, jumlah sampel pada masing-masing kelompok tidak harus sama. Berbeda dengan uji T dependen, pada T dependen, jumlah sampel pada kelompok 1 dengan kelompok 2 atau sebelum dan sesudah itu harus sama. Artinya diambil pada orang yang sama. Jika ada yang tidak sama, artinya misalkan data awal diambil, kemudian data sesudahnya tidak diambil, maka sampelnya hangus atau tidak bisa digunakan. Itu pada T dependen. Sedangkan pada T independen, jumlah sampel pada kelompok pertama dengan kelompok yang lain atau kelompok kedua itu boleh saja tidak sama atau berbeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kelompok sampelnya, apa dia termasuk kepada varian sama atau varian beda? Nah, untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus melakukan uji homogenitas varian atau disebut juga dengan uji F. Atau kita menggunakan uji F. Nah, cara mendapatkannya, F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Dengan DF, numeratornya adalah N kurang 1 dan denominatornya adalah N kurang 2. Nah, bagaimana cara menentukan S1 dan S2-nya? S1 itu adalah standar deviasi ya, S itu standar deviasi. Nah, S1 adalah standar deviasi pada kelompok 1 dan S2 adalah standar deviasi pada kelompok 2. Yang menjadi S1 atau standar deviasi sebagai pembilang itu adalah standar deviasi yang nilainya lebih besar. Sedangkan yang menjadi penyebut adalah standar deviasi yang nilainya lebih kecil. Jadi bukan berdasarkan jumlah data yang lebih besar kelompoknya atau tapi adalah berdasarkan standar deviasi yang lebih besar, itulah yang menjadi S1 atau pembilang. Nah, kemudian selanjutnya pembilang itu disebut sebagai kelompok 1 atau dia akan menjadi kelompok 1 sehingga N1-nya nanti adalah sesuai dengan S1-nya. Begitu juga N2 sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan S2-nya. Nah, catatan lagi, untuk distribusi F itu tidak terdapat two tail dan one tail. Jadi Anda tidak perlu mengkalikan dua dan segala macam. Jadi hasil uji F langsung saja Anda lihat di tabel, kemudian itulah yang menjadi p-value-nya. Selanjutnya, apabila nilai F memiliki p-value kecil atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak.
kesimpulannya varian beda. Ya, sekali lagi saya sampaikan, apabila nilai F-nya memiliki p-value kecil atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak. Kesimpulannya varian beda. Dan apabila nilai F-nya memiliki p-value besar dari 0,05, berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulannya varian sama. Nah, sekarang kita lihat. Untuk melakukan uji T independen varian sama, rumusnya adalah T sama dengan X1 bar atau rata-rata nilai X1 dikurang dengan rata-rata nilai X2 dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana untuk nilai SP itu merupakan standar deviasi rata. Yang untuk mendapatkan nilainya, kita harus lakukan dulu perhitungan menggunakan rumus ini. Rumusnya SP sama dengan akar dari N1 kurang 1 dikali S1 dikuadratkan, ditambah dengan N2 dikurang 1 dikali S2 dikuadratkan, dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Dengan DF, N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi ini rumus yang digunakan apabila kelompok sampelnya merupakan varian yang sama. Selanjutnya, uji T independen varian beda, rumusnya adalah T sama dengan X1 bar atau rata-rata nilai X1 dikurang dengan rata-rata nilai X2 dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, jadi kalau di uji T independen varian beda, Anda tidak perlu mencari nilai SP. Tapi untuk mendapatkan DF-nya, Anda harus menggunakan rumus yang lebih kompleks dibandingkan dengan DF pada varian sama. Kita perhatikan, untuk mendapatkan nilai DF untuk T independen varian beda, menggunakan rumus S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2 dikuadratkan. Jadi hasil perhitungan ini kemudian dikuadratkan dibagi dengan S1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan dibagi N dikurang 1 ditambah S2 dikuadratkan dibagi dengan N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 dikurang 1. Itu untuk mendapatkan nilai DF-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Survei tekanan darah untuk mengetahui perbedaan tekanan darah antara orang kota dan desa. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Pada orang kota, diambil 10 orang sampel, diperoleh nilai rata-rata tekanan darah adalah 150 dengan standar deviasi 22. Sedangkan dari 11 orang desa yang dijadikan sampel, diperoleh rata-rata tekanan darahnya adalah 120 dengan standar deviasi 17. Buktikan apakah ada perbedaan tekanan darah antara orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di desa. Dari pertanyaan ini dapat kita ketahui bahwa hipotesisnya adalah two-tailed, karena dia hanya melihat apakah ada perbedaan signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaian soalnya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis yang akan kita susun. Yang pertama, hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Kemudian, hipotesis alternatifnya, ada perbedaan signifikan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Nah, di sini saya tekankan, Anda perlu menulis kata-kata signifikan rata-rata. Kenapa perlu ditulis signifikan rata-rata? Karena kalau Anda lihat dari secara kasat mata, rata-ratanya terdapat perbedaan kan? Berarti memang ada perbedaan rata-rata. Tapi yang perlu kita buktikan di sini adalah apakah perbedaan rata-rata tersebut cukup signifikan secara statistik. Sehingga kita perlu menambahkan kata-kata signifikan rata-rata. Kemudian selanjutnya uji yang kita gunakan adalah uji T independen. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 5%.
Perhitungan statistiknya kita awali dulu dengan data yang sudah kita ketahui dari soal. Yang pertama adalah orang kota, jumlah sampel yang diambil 10 orang dengan nilai rata-rata atau X-bar-nya adalah 150 dan standar deviasinya adalah 22. Sedangkan orang desa, kita ambil sampelnya adalah 11 orang dengan nilai rata-rata atau X-bar-nya adalah 120 dan standar deviasinya adalah 17. Dari data yang kita ketahui atau dari nilai S-nya, terlihat bahwa yang menjadi S1 itu adalah 22 karena dia lebih besar. Sedangkan S2-nya adalah 17. Berarti N1-nya adalah 10 dan N2-nya adalah 11. Nah, uji statistiknya kita lanjutkan dengan melakukan uji varian. Di mana uji varian menggunakan uji F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. S1 kuadratnya tadi 22 dikuadratkan, kemudian S2 kuadratnya adalah 17 kuadrat. Hasil akhirnya diperoleh adalah 1,67. Ya. Kemudian kita tentukan DF. Untuk DF numeratornya yang menjadi S1 tadi numeratornya adalah N-nya 10, berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Yang menjadi denominatornya adalah 11 dikurang 1 sama dengan 10. Dari hasil perhitungan ini, nilai F 1,67 dengan DF numerator 9 dan denominator 10, kita peroleh nilai p-value-nya adalah lebih besar dari 0,1. Nah, kemudian kita bandingkan dengan alpha 0,05, maka p-value dikatakan lebih besar daripada alpha. Keputusannya, H0 gagal ditolak dan kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan signifikan rata-rata berat badan tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan varian antara orang kota dan orang desa. Nah, karena kita sudah menentukan bahwa ini menggunakan penyelesaian soal ini menggunakan varian sama, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai SP. Nah, untuk mendapatkan nilai SP ini adalah 10 dikurang 1 dikali dengan 22 dikuadratkan ditambah 11 dikurang 1 dikali 17 dikuadratkan dibagi 10 ditambah 11 dikurang 2. Hasil yang diperoleh adalah 19,53. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai SP 19,53, kita langsung masuk ke uji T. Uji T-nya adalah X1 bar dikurang dengan X2 bar dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sehingga kita masukkan angkanya, nilai X1 barnya adalah 150, yaitu tekanan darah pada orang kota. Kemudian adalah tekanan darah dikurang dengan tekanan darah pada orang desa, yaitu 120. Kemudian SP-nya 19,53, dibagi dengan 1 per, tadi untuk tekanan darah orang kota, untuk jumlah sampel orang kota itu adalah 10, ditambah dengan 1 per jumlah sampel orang desa, yaitu 11. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 3,52. Kemudian kita lihat DF-nya. Untuk DF adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi 10 ditambah 11 dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah 19. Selanjutnya, kita lihat berapa nilai p-value pada tabel untuk DF19 dan nilai T 3,52. Hasilnya adalah p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Karena hipotesisnya tutel, maka p-value-nya dikalikan 2 menjadi p-value lebih kecil dari 0,010. Selanjutnya dibandingkan dengan alfa 5%. Ketika kita bandingkan dengan alfa 5%, maka dapat diputuskan p-value-nya kecil dari alfa. Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak, dan kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Nah, itu dia untuk soal pertama. Nah, sekarang ada lagi soal yang saya berikan untuk uji beda min 2 sampel atau T independent dengan varian beda. Nah, untuk soal ini, coba Anda kerjakan sekarang. Kemudian nanti kita akan bahas hasilnya, kita share di grup WhatsApp. Baiklah, hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya berharap Anda bisa memahami. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi di WhatsApp. Dan saya berharap Anda sudah mempelajari ini dengan sebaik mungkin, sehingga pada saat diskusi kita bisa berjalan lebih efektif dan lebih lancar.
Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.